Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur buat segala yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau memuji, menyembah Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau pimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, Engkau Allah yang menyertai kami. Oh, Engkau tak pernah tinggalkan kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kami bersyukur, oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersama kami, tak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur, oh, Irama-ra-la-ra-la-ra-mo, Inara-la-la-la-ra-mo.
yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur, terima kasih terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, haleluya, terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Bersukacita sekali hari ini kita bisa ketemu kembali dalam renungan pagi. Satu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita semua. Kalau kita hari ini bisa bertemu, masih bisa bernapas, masih bisa menikmati hari, itu bukan kekuatan kita, tetapi berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua saat ini sehat, semua dalam keadaan sukacita, dan mari nikmati hari ini. Sebelumnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Menginjak Natal, menginjak bulan Desember, setiap kita melihat di mana-mana orang-orang pasang pernak-pernik, orang-orang pasang lampu-lampu Natal, bahkan di mal-mal sudah ada pohon-pohon Natal, ya, ada promo-promo di mana-mana. Dunia menyambut Natal dengan luar biasa, hiasan-hiasan rumah, bahkan di desa pun saat ini bukan hanya di kota, di desa-desa kita merasakan kehangatan momen Natal itu dengan mereka menyambutnya dengan kehangatan. Dengan memasang lampu-lampu yang kelap-kelip, pohon-pohon Natal, di desa sudah banyak yang melakukan itu. Puji nama Tuhan. Tapi tahukah kita bahwa sebelum itu terjadi, sebelum semua sukacita yang saat ini, euforia yang kita alami saat ini tentang sukacita Natal, 2000 tahun lebih yang lalu, apa yang terjadi Natal pertama yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya rindu sesuatu yang jarang sekali dibicarakan mengenai ketaatan Yusuf. Kalau boleh saya kasih judul firman Tuhan renungan kita hari ini tentang ketaatan Yusuf. Kita ambil dari Injil Matius pasal pertama ayat 18 sampai yang ke-25. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian mungkin secara cepat. Saya pakai TB2, kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus.
Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Perhatikan kata menceraikannya dengan diam-diam. Nanti kita bahas. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Haleluya. Bacaan kita mungkin cukup panjang, tapi saya percaya setiap orang yang tidak bosan dengan firman Tuhan akan terus diberkati dan diperbarui dari hari ke hari. Ayat 18 mengatakan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Lukas mengatakan ketika Maria ditemui oleh satu malaikat, malaikat mengatakan bahwa engkau akan mengandung. Maria tidak bersuka cita, wow yes haleluya aku akan mengandung. Tapi dia berkata, bagaimana mungkin aku belum bersuami? Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawaban itu bukan sekedar hanya bagaimana mungkin saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau sekarang kita menyambutnya Natal dengan sukacita yang luar biasa, yes haleluya enggak apa-apa. Tapi saya akan mengajak saudara melihat titik 2000 lebih tahun yang lalu. Bagaimana peristiwa Natal itu terjadi di masa itu. Apa yang terjadi yang dirasakan. Saya ingin membawa saudara dalam satu perasaan atau dalam satu bayangan atau membayangkan ya. Bagaimana situasi saat itu. Saudara, saat itu Maria bertunangan dengan Yusuf. Budaya Yahudi bertunangan itu sekitar umur 15-17 tahun. Kenapa harus bertunangan? Laki-laki tidak langsung menikah seperti sekarang boleh langsung menikah. Mereka harus bertunangan dulu. Kenapa? Karena seorang laki-laki harus mempersiapkan segala sesuatunya sebelum masuk dalam masa pernikahan yang sesungguhnya. Harus menyiapkan rumah, harus menyiapkan papan, harus menyiapkan segala sesuatunya sehingga ketika selesai menikah, mereka berdua akan hidup bersama. Itu budaya. Dan budaya itu sampai pada Maria itu ada, yaitu perempuan yang ditunangi itu umur 15-17 tahun. Bayangkan seorang Maria yang berumur 15 atau 17 tahun, tiba-tiba didatangi seorang malaikat yang notabene dia enggak pernah ketemu karena 400 tahun tidak ada suara Allah turun. Tiba-tiba Maria mendengarkan satu pesan bahwa kamu akan mengandung seorang bayi dari Roh Kudus. Kalau orang mengatakan sakit ini, wow Bunda Maria luar biasa ya. Bunda Maria itu penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih. Dia boleh mengandung, dipilih oleh Tuhan. Tidak segampang itu Bapak Ibu. Ada gejolak di dalam diri Maria. Apa yang akan kukatakan kepada keluargaku, apa yang akan kukatakan kepada Yusuf tunanganku. Ketika aku nanti mengandung, dia tahu betul bagaimana Ulangan pasal 22 ayat 23-24. Bahwa seorang perempuan muda ataupun sudah bertunangan dan mereka kedapatan hamil, hukumnya apa? Dilempari batu.
dirajam dengan batu sampai mati. Itu hukum. Dan Maria tahu betul, dia hidup di dalam perjanjian lama, bahwa ketika aku nanti hamil, apa resiko yang akan kudapat, dia tahu. Ini satu pergumulan yang gak mudah Bapak Ibu. Dia harus menanggung itu semua. Tapi bagaimanapun juga kalau itu Tuhan yang suruh, maka ayat berikutnya dalam Lukas dikatakan terjadilah. Sesungguhnya aku ini hamba-Mu, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Ada pergumulan. Tidak sekedar ya enak. Sekarang kita katakan ya enak. Kita sukacita berdrama Natal dengan luar biasa. Tapi pada 2000 tahun lebih yang lalu ada pergumulan. Ada sukacitakah? Enggak. Maria saat itu tidak bersukacita. Kapan terjadi sukacita? Maria bersukacita ketika dia tahu mengandung. Ketika dia ketemu Elisabet. Ketika dia ketemu Elisabet dari Nazaret, tempat tinggal Maria. Dia pergi berkunjung ke Elisabet yang jaraknya dia berjalan kaki, yang jaraknya 160 km. Saudara, saya bisa membayangkan bagaimana saat itu perjuangan Maria ketika dia mendengar kata bahwa dia akan mengandung. Mungkin dia bingung, dia harus bilang sama siapa. Tetapi malaikat itu sudah memberitahu, sanakmu Elisabet juga sedang mengandung. Maka mungkin dia akan curhat, mungkin dia akan menyuarakan hatinya, dia akan minta pertimbangan kepada Elisabet. Kamu juga mengalami sesuatu, aku juga mengalami sesuatu. Dia dalam perjalanannya mungkin dia bingung. Saudaraku, ketika ketemu Elisabet, Elisabet bilang apa? Kalau saudara baca di Lukas pasal 1, Elisabet bilang, oh betapa bahagianya aku, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mendatangi aku. Ketika engkau menyuarakan salammu, bayi yang ada dalam kandunganku ini melonjak kegirangan. Saudara, disitulah Maria baru ngeh dan sadar, dia sukacita besar. Karena ada penguatan daripada Elisabet, bahwa dia benar-benar pribadi yang dipakai Tuhan, pribadi yang dilayakkan Tuhan, pribadi yang akan mengandung Tuhan, Mesias, Sang Juru Selamat. Di situ baru terjadi. Kadang kita saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mengalami satu persoalan, buru-buru kita kata, Tuhan kok gini sih? Tuhan ngapain kok terjadi kayak gini sih? Padahal Tuhan punya rancangan luar biasa di dalam setiap kehidupan kita ya. Di balik semua persoalan-persoalan yang ada, Tuhan punya satu rancangan yang luar biasa. Amin. Ayat yang ke-19 bilang begini. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Menceraikan dengan diam-diam. Saya kasih tahu dulu budaya Israel, budaya Yahudi masa itu dalam perjanjian lama. Kalau seorang sudah bertunangan, ya, kemudian tiba-tiba didapati mengandung, hukumnya akan dirajam dengan batu. Itu pertama. Yang kedua, hukum di sana kalau menceraikan dengan diam-diam itu begini. Ada hukum yang mengatakan hukum yang enggak diam-diam itu yaitu tadi dirajam dengan batu. Yang diam-diam itu begini. Kedua pihak keluarga laki-laki, keluarga perempuan berkumpul, kemudian membicarakan bahwa ini enggak jadi aja. Udah enggak usah ya, enggak jadi aja. Saya enggak jadi menikahi anak ibu atau saya enggak jadi menikahi anak bapak. Jadi kita selesai sampai di sini aja diam-diam, sudah selesai. Dan Yusuf berpikir begini saudara. Saya percaya Yusuf mencintai Maria. Sangat mencintai, sangat mengasihi. Saya percaya cinta Yusuf tidak separuh-separuh, tidak setengah-setengah. Tapi saya percaya Yusuf sangat mengasihi Maria. Itu sebabnya dia akan menceraikan diam-diam dengan maksud apa? Sudah. Kamu kalau mungkin, saudaraku, saya tadi lupa menyampaikan. Mungkin ya saudaraku. Pada saat Maria ada di Elisabet itu 3 bulan saudara. 3 bulan dia tinggal di sana.
Dia dikuatkan oleh Elisabet. Apa yang dikandungnya? Elisabet menguatkan tiap hari, jangan takut mungkin kayak gitu. Kamu itu mengandung Mesias, kamu itu akan menjadi orang yang luar biasa nanti. Bayi yang kamu kandung itu bukan sembarangan, itu roh Tuhan. Mungkin dikuatkan seperti itu dan lain sebagainya. Dan setelah 3 bulan, Maria ada bersama Elisabet. Maria pulang dari Yudea, pulang lagi 3 bulan, hamil 3 bulan saudara. Pulang jalan kaki pergi Nazaret. Dan dia mungkin bisa bingung bilangnya bagaimana ke Pak Yusuf. Saya percaya Yusuf tahu Maria hamil. Saya tahu, saya percaya Maria sendiri yang cerita. Saya enggak tahu gimana ceritanya, Alkitab enggak nulis, mungkin bilang, "Koko, ya apa kok? Aku itu hamil ya kok." Atau gimana lah, enggak tahu saya. Atau mas, aku ini hamil ya apa, kita belum menikah tapi aku hamil. Tapi aku hamil bukan karena berzina loh, kok. Tapi aku hamil karena roh Tuhan. Tuhan yang nemuin aku kok. Mungkin lo bicaranya kayak gitu pelan-pelan. Mungkin sudah diajari sama Elisabet, saya enggak tahu. Mungkin dikasih tahu caranya. Saya percaya Maria ngomong langsung ke Yusuf. Dan ini ayat 19, setelah Yusuf tahu bahwa Maria hamil, Yusuf ingin menceraikannya dengan diam-diam. Dengan tujuan apa? Sudahlah, kalau memang kamu hamil, aku harus bagaimana? Yusuf punya hak loh saudara. Yusuf punya hak. Yusuf punya hak untuk menghakimi Maria. Yusuf punya hak untuk membawa karena kekecewaan hatinya. Karena ketidaksukaan akan kehamilan Maria. Bisa saja Yusuf menyeret Maria ke depan umum, mengumumkan kepada semua orang bahwa ini loh tunanganku hamil. Padahal aku belum ngapa-ngapain deh. Dia hamil. Dan Yusuf bisa saja melakukan penghakiman pertama dengan melempari batu kepada Maria sampai mati. Itu udah hukum, hak, enggak apa-apa, boleh. Tapi Yusuf enggak memilih itu. Yusuf memilih menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf memilih, aku tetap ingin mengasihi Maria. Aku akan menutupi aibnya Maria. Aku tidak mau mempermalukan Maria. Biar semua yang salah itu di saya. Dia akan mengatakan kepada semua orang, aku sudah enggak mau lagi sama Maria. Aku sudah bosan sama Maria. Aku mau sama Maria, biarkan dia tak tinggal aja. Aku sudah enggak mau. Supaya apa? Kalaupun nanti Maria hamil kelihatan semakin besar, orang tidak akan menyalahkan Maria, tapi orang akan menyalahkan Yusuf. Wow, keren saudara. Ini yang saya bilang, orang lupa, orang kadang-kadang enggak menghargai Yusuf. Yusuf hampir terlupakan dari setiap orang yang merayakan Natal. Setiap hari yang setiap tahun yang kita ingat Bunda Maria. Ya memang luar biasa Bunda Maria. Luar biasanya lagi Tuhan Yesus yang lahir pada saat itu. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kita lupa kadang-kadang peran Yusuf dalam kelahiran Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yusuf mau mengambil semua, saudaraku, yang akan dialami oleh Maria. Bahkan Bapak orang mau mengatakan apa tentang saya, enggak apa-apa. Asal Maria jangan. Orang mau mengatakan saya laki-laki pecundang, laki-laki yang enggak tanggung jawab, laki-laki yang berani berbuat enggak berani bertanggung jawab. Enggak apa-apa. Biarkan semua orang mau mengatakan apa-apa. Yang penting Maria boleh hidup. Maria jangan sampai dilempari dengan batu. Maria jangan sampai mengalami satu kesusahan besar. Biar semua kesusahan Maria aku yang ambil. Keren saudara. Jarang laki-laki kayak gitu. Apalagi zaman sekarang. Saya dengar di berita itu ada seorang TKW kerja di Hong Kong. Saudara mungkin juga lihat itu. 10 tahun dia kerja di sana, 5 tahun kerja di Hong Kong. Suaminya bilang, udah dek jangan pulang dulu. Rumahnya belum jadi, kamu tambah 5 tahun lagi enggak apa-apa. Anaknya biar aku yang jaga. Oke, singkat cerita istri itu kerja dengan luar biasa saudara. 10 tahun di sana, 10 tahun dia pulang, apa yang terjadi?
Nangis, saudara, nangis sepecah-pecahnya. Kenapa? Karena ternyata dia kerja selama ini betul, jadi rumah besar betul. Anaknya juga ikut mbahnya. Rumah itu rupanya sudah dihuni sama suaminya karena suaminya sudah menikah lagi. Jadi dihuni oleh istri barunya. Dan saudara tahu? Itu hasil kerja keras daripada istrinya yang di Hongkong. Istri baru belum dicerai. Ditinggalkan begitu saja. Ini contoh suami yang enggak bisa jaga perasaan istri. Menangi dewe. Bukan dengan Yusuf. Yusuf mau ambil alih semua kesusahan Maria. Biar aku aja yang susah. Biar aku saja yang dicap orang enggak tahu diri. Biar aku saja yang dicap orang enggak tanggung jawab. Biar aku saja yang dicap orang sebagai pecundang. Enggak apa-apa. Asal kamu Maria, kamu tetap hidup dan aku tetap bisa lihat kamu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tantangan bagi kita. Pernahkah kita begitu? Enggak apa-apa, diem-diem aja. Orang mau nganggap kamu, yang penting kamu selamat. Orang mau nganggap saya jelek, enggak apa-apa. Jarang. Orang di mana-mana ya nunjuk no baike dewe. Ya toh? Mau ngomong apa? Wong kita yang salah kadang-kadang kita nutupi. Kok mau ngambil kesalahan orang? Ini loh luar biasa Yusuf. Bapak Ibu, karena ketaatan Yusuf yang luar biasa itu, mungkin orang akan bilang, yo iyalah Yusuf bisa bilang kayak gitu. Kan Yusuf tahu kalau yang dikandung Maria itu dari Roh Kudus. Hati-hati, belum tahu dia. Dia baru dengar Maria, kalau Maria aku ini hamil dan katanya ini Roh Kudus. Belum tahu dia masih antara percaya atau tidak. Tetapi dia dikuatkan ayat-ayat berikutnya ketika dia tidur dalam mimpi, maka malaikat Tuhan menemui Yusuf. Itu peneguhan baru. Itu peneguhan. Saudara yang dikasih Tuhan, luar biasa. Tuhan kita bukan Tuhan yang ecek-ecek. Tuhan kita Tuhan yang sembrono, bukan. Tuhan kita rapi ketika mengatur segala sesuatu. Apa yang harus terjadi, diaturnya dengan luar biasa. Saudaraku, ayat yang ke-24 bilang begini. Sesudah bangun dari tidurnya, ketika tidur malaikat Tuhan datang, ya. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Yes, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ini ketaatan Yusuf kembali. Saudaraku, Yusuf ngambil Maria jadi istrinya. Kalau sudah jadi istrinya berarti hak penuh Yusuf dong. Siapa habis nikah terus dianggurno? Enggak ada. Orang habis nikah pasti enggak mungkin istrinya dianggurno kan? Bapak-bapak semuanya enggak dianggurno. Itu sudah haknya. Dan sudah boleh, sudah kudus di hadapan Tuhan. Malaikat pun tidak menyuruh Yusuf untuk kamu jangan demok-demok Maria dulu loh ya. Kamu harus jaga kekudusan. Enggak, tapi inisiatif Yusuf sendiri. Yusuf menjaga kekudusan itu. Dia tahu bahwa yang dikandung ini bukan sembarangan. Ini roh Tuhan. Itu sebabnya Yusuf enggak berani main-main. Dia menjaga kekudusan itu, Bapak Ibu. Ya, dia menjaga. Dan luar biasanya Yusuf, dia bilang, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dan indahnya dia tidak bersetubuh dengan Maria. Berapa bulan penungguan penantiannya? Orang hamil itu 9 bulan 10 hari. Lalu perjanjian lama katakan masa nifas itu 40 hari. Jadi boleh dikatakan Yusuf itu menahan diri tidak demok Maria itu
selama 9 bulan ditambah 40 hari. 10 bulan 10 hari. Wow, saudara. Ini pengendalian diri yang luar biasa. Pengendalian diri yang tidak semua orang bisa dan semua orang mampu. Tapi Yusuf lakukan itu. Demi apa? Demi ketaatannya kepada Tuhan. Dia tidak mau mencemari sesuatu yang kudus yang dari Tuhan. Dia tahu benar porsinya kapan. Dia tahu benar bagaimana dia harus melakukan sesuatu. Apa yang kita dapat dari renungan kita hari ini, saudara? Karena ketaatan Yusuf, karena ketaatan Maria, kita bisa merasakan Juru Selamat itu hadir. Kapan sesungguhnya saat ini Juru Selamat itu hadir? Setiap hari, bukan hanya tanggal 25 Desember. Ketika engkau terus berkomunikasi dengan Tuhan, ketika engkau terus menggunakan waktumu setiap hari, ketaatanmu, dan engkau terus hidup kudus, taat, setia sama firman Tuhan, melahirkan Kristus di dalam hidupmu setiap hari. Itulah Natal. Biarkan suasana sukacita, damai sejahtera, ketaatan, kekudusan tidak hanya terjadi di tanggal 25 Desember saja. Tidak terjadi di bulan Desember saja. Tapi terjadi setiap hari dalam dirimu, dalam keluargamu, dalam komunitasmu. Ada Natal setiap hari. Dan sukacita itu terus ada menjadi bagian hidupmu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Baik, kita akan tutup dalam doa di renungan pagi kita hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Banyak terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Pagi yang luar biasa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah Roh-Mu, ya Roh Kudus, Engkau menyempurnakan di dalam setiap renungan pagi kami. Masih banyak hal-hal yang belum tersingkapkan. Masih banyak hal-hal rahasia firman-Mu yang belum kami tahu. Biarlah Roh Kudus akan menyingkapkan di dalam kami. Jadikan kami orang-orang yang taat dengan firman-Mu, setia dengan firman-Mu, sambil menanti kedatangan Tuhan. Kami terus melakukan hal-hal yang luar biasa, yang menyenangkan hati Tuhan, setia kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami orang-orang yang bukan sekedar orang Kristen, tetapi kami Engkau jadikan pengikut Tuhan, anak-anak Tuhan yang nama kami terus ada di dalam bagian-Mu. Kerinduan kami Tuhan bahwa Engkau mengatakan kami adalah orang-orang yang layak di hadapan-Mu. Supaya kami mendapatkan pelayakan seperti Yusuf, mendapatkan pelayakan seperti Maria. Kami rindu Natal tahun ini memberikan damai sejahtera, kehidupan yang baru kepada kami untuk lebih lagi menjadi orang-orang yang semakin setia dan taat kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita akan angkat tangan kita, haleluya, angkat hatimu, angkat jiwamu saat ini, letakkan semua di hadapan Tuhan, karena firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari sama-sama kita akan mengakhiri ibadah pagi kita hari ini dengan membawa berkat rahmat yang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putranya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, sama-sama kita berkata, amin.